Kan yang sekarang terjadi, mereka yang punya ambisi, sebut aja Ridwan Kamil, Erick Thohir, AHY, Anies, segala macam itu. Oke. Itu dia tidak datang dengan pikiran bahwa supaya saya bisa muncul, saya mesti hadiri talk show Akbar Faisal. Bilang aja saya minta diundang buat diuji karena saya bersiap untuk jadi presiden. Erick Thohir juga begitu. Akbar undang saya mau bertengkar dengan Rocky Gerung misalnya. Bukan nunggu debat KPU yang bahkan pakai kisi-kisi. Itu kan ada gunanya sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini adalah episode kedua kolaborasi antara saya dengan Rocky Gerung. Orang yang sering menunjukkan kualitas kritik yang mumpuni dan kadang-kadang terlalu keras bahkan juga kepada diri saya. Dan kesepakatan kami bahwa kami akan menghadirkan beberapa sequel atau beberapa episode di mana kemudian kita bisa belajar bersama. Sekarang kita akan membicarakan tentang kritik, Rock. Oke. Iya, tentang kritik karena saya ingin memuji lagi Anda bahwa dalam situasi yang bahkan kadang-kadang rumit bagi Anda, Ya. Anda masih tetap konsisten dengan kritik ya. Banyak orang yang bertanya pada saya, kenapa Anda terlalu memberikan ruang bagi Rocky? Saya bilang, tidak semua yang dilakukan Rocky itu bisa saya terima. Baik secara logika politik yang sedang saya anut sekarang, Anda paham apa yang saya maksud? Yes. Maupun pada beberapa pemilihan kata. Tetapi pada banyak bagian saya harus mengatakan bahwa bukan cuma saya rasa kita sendiri juga harus membuka ruang untuk semua itu. Maka kemudian saya ingin membuka seperti ini, Rob. Vaclav Havel. Oke, Vaclav Havel. Ya, seorang penulis drama yang sangat kritis, seorang yang sangat anti komunis di waktu itu masih Cekoslovakia namanya. Itu kemudian dikejar-kejar oleh penguasa pada saat itu, dan kemudian dia ditangkap dan dilarang untuk menulis naskah-naskah drama lagi. Apa yang terjadi? Dia mendirikan partai politik namanya Civic Forum, Partai Civic Forum. Tahun 93 lahirlah negara Ceko dan dia menjadi presiden yang pertama saat itu. Tapi itu bukan yang terlalu menarik bagi saya. Itu adalah proses yang biasanya terjadi pada seorang tokoh. Yang menarik bagi saya adalah ketika dia meminta kepada Vaclav Klaus, pengganti dia, yang mengatakan, tolong penjarakan saya, supaya saya bisa menulis lagi. Dan tulisan-tulisannya, karya-karyanya itu penuh dengan kritik. Saya kemudian membayangkan bahwa betapa kemudian matang kualitas demokrasi mereka di sana. Dengan seluruh ornamen komunisme, dengan seluruh masa lalu mereka yang sejujurnya juga kelam, tapi kemudian mereka begitu cepat untuk menyesuaikan diri dengan sebuah kehidupan yang memang harus ada kritik di dalamnya. Apa yang ingin Anda katakan soal itu? Kalau kita mulai dengan Cekoslovakia, kita tahu itu negara yang dikondisikan untuk membungkam pikiran itu. Ya. Dan pada waktu itu, sastrawan itu satu-satunya corong yang mampu untuk mengabstraksikan kritik. Karena dianggap bahwa kekuasaan tidak terlalu peduli dengan abstraksi, kalau partai oposisi itu berbahaya. Tapi kemudian Vaclav Havel waktu itu meneruskan idenya untuk menghasilkan yang dia sebut sebagai paralel polis. Yaitu kegiatan masyarakat sipil yang membayang-bayangi kekuasaan itu. Oke. Nah, kita ingat tahun-tahun segitu kita baca banyak strategi yang dibikin oleh Vaclav Havel. Salah satu adalah buat pamflet dari bawah tanah tuh. Yeah. Namanya tuh Samizdat itu, saya masih ingat tuh, karena beberapa saya terjemahkan itu buat. Dulu saya menerjemahkan itu untuk memprovokasi mahasiswa tuh. Belum ada influencer, belum ada buzzer segala macam. Jadi kita terjemahkan, kita fotokopi, terus kita malam-malam kita taruh di kotak-kotak pos di sekitar Menteng situ tuh. Jadi itu teknik gerilya tuh. Itu tahun-tahun berapa ya? Ya 90-an itu. Oke. Masa-masa itu ya? Masa-masa itu tuh. Jadi itu juga pengalaman ini, terima kasih nih Akbar Faisal mengingatkan.
pekerjaan-pekerjaan buruk saya di masa lalu nih. Itu sama dengan kita fotokopi, kita terimain Sydney Morning Herald ya. Yang dulu ada yang disebut Jenkins Papers. Jenkins Paper. David Iya, iya, Jenkins. iya. Yang terus-menerus mempersoalkan entitas bisnis politik dari keluarga Cendana tuh. Oke. Itu kita terjemahin, lakukan hal yang sama. Tapi yang penting sebetulnya adalah ada semacam aura bahwa sastra itu memungkinkan kita untuk menghasilkan kritik walaupun tersamar. Oke. Jadi bagian itu yang sebetulnya hanya bisa dikerjakan oleh intelektual. Dan itu juga berlanjut sebetulnya sampai gerakan mahasiswa segala macam tuh. Akbar ada di situ berupaya untuk menghalangi kekuasaan, ada peristiwa di ITB 5 Agustus segala macam tuh. Tapi yang ingin saya terangkan adalah bahwa kritik itu memang tidak mungkin berhenti itu. Karena orang selalu melihat kontras tuh. Oke. Nah, kritik sebetulnya bukan sekedar urusan politik. Kritik itu basisnya adalah religiositas. Karena agama adalah kritik terhadap perilaku buruk manusia tuh. Oke. Sama seperti oposisi adalah kritik terhadap perilaku buruk kekuasaan tuh. Jadi kritik selalu built in di dalam kehidupan peradaban tuh. Nah, kita sebetulnya berupaya untuk melembagakan kritik melalui politik oposisi, melalui forum semacam ini yang disebut. Ini juga kita bisa sebut talk show yang derajatnya sama dengan yang dibuat oleh Václav Havel sebagai paralel polis kan. Jadi kita berjalan paralel di dalam politik tapi dalam upaya untuk memata-matai kekuasaan tuh. Dan kita bisa mata-matai karena ini lagi malam, suasana malam, mata kita lebih terang tuh karena nggak ada polusi cahaya dari kota atau dari istana tuh. Jadi saya anggap bahwa setiap orang yang terganggu rasa keadilannya, dia akan jadi kritikus pada satu saat. Akbar Faisal bertahun-tahun hidup di dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi dan karena dalam periode tertentu menjadi pembela rejim, itu artinya saya mesti lakukan kegiatan paralel dengan Akbar Faisal dalam bentuk kritik tuh. Oke. Supaya ada imbangan informasi di dalam politik Indonesia. Jadi sekali lagi saya anggap bahwa kegiatan intelektual dari manusia adalah memberi kritik. Karena otak kita memang desain untuk berdialektika tuh. Yeah. Itu bedanya dengan robot. Robot itu diinstal algoritma, lalu dia bisa lakukan kalkulasi sendiri itu. Tetapi dalam kritik ada kualitas yang bukan sekedar, kalau robot kasih kritik itu kritik kuantitatif. Tapi kalau manusia kasih kritik, dia berupaya untuk menegur pikiran kekuasaan. Terutama pada siapa yang surplus kekuasaan. Bukan sekedar dalam politik, tapi juga dalam tradisi ilmu pengetahuan. Kita, atau sebetulnya, yang disebut mendidik itu artinya menegur pikiran orang. Antara mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen. Nah kebanyakan kita tidak ingin dikritik karena feodalisme itu. Profesor nggak mau dikritik padahal dia bacaannya udah obsolete, udah sampah, tapi dia masih anggap karena dia profesor maka dia nggak mau dikritik tuh. Padahal sebetulnya dunia ilmu pengetahuan harus justru memancing kritisisme tuh. Nah bagian ini yang saya kira mesti perlahan-lahan kita install ke dalam pikiran publik, terutama pembuat kebijakan publik, bahwa pikiran bermutu itulah yang memelihara keakraban warga negara tuh. Kalau pikiran nggak bermutu, orang nggak saling kritik. Nah, satu hal yang mungkin juga bisa kita bicarakan sekarang. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada lawan berpikir. Oke. Nah, kalau saya menegur Akbar misalnya, atau Akbar menegur saya, itu artinya dia tahu bahwa saya sedang berpikir. Kalau nggak ada yang menegur pikiran saya, itu berarti saya sedang berdoa. Nggak ada orang yang mau ganggu orang berdoa kan. Tapi kalau saya kritik Akbar Faisal, itu artinya karena saya tahu Akbar sedang berpikir. Jadi kritik menandakan ada pertukaran pikiran. Itu intinya. Saya tidak mencoba untuk menarik Rocky terlalu jauh ke belakang, tapi saya merasa penting juga, terutama karena ini adalah pembelajaran bagi kita semuanya, tidak hanya kepada satu kelompok ya. Saya ingin mendengarkan catatan dari Rocky tentang kalau kita membuat karakteristik kritik ya pada, kita bicara tentang rezim nih. Karena kritik itu kan selalu identik dengan kekuasaan. Nah, kalau misalnya kita buat fase, ada beberapa presiden yang pernah berkuasa di kita, dan kemudian pada fase-fase itu kritik luar biasa. Katakanlah misalnya pada masa Soekarno, kritik muncul dari partai politik dan itu sangat elegan sekali. Bagaimana pertarungan kritik itu di parlemen antara misalnya kubu sosialis dengan kubu komunis misalnya kayak gitu. Di kubu Pak Harto berkelindan luar biasa juga kritik itu. Kemudian pada fase-fase berikutnya sampai pada fase hari ini agak jarang Rocky bicara tentang itu. Saya ingin mendengarkan malam ini.
ini sinopsis yang bagus, Akbar Faisal, karena kita sebetulnya ingin lihat genealogi dari kritik di dalam sejarah politik kita, kan itu soalnya tuh. Tentu di awal kemerdekaan semua orang menjadi pengkritik kolonialisme itu. Karena itu mereka sebetulnya yang kita sebut sebagai founding person atau founding pendiri-pendiri bangsa ini berupaya untuk meniru pola Barat. Karena dianggap bahwa kritik itu adalah kebiasaan dalam sistem parlementer tuh. Dan mereka memang dididik di dalam kurikulum Barat. Tetapi yang membedakan adalah sambil dia melakukan kritik terhadap kolonialisme, dia juga mengumpankan kritik itu agar supaya publik ikut nonton itu. Nah karena itu debat-debat yang dilakukan Bung Karno, dia kasih kritik dengan pidato tuh, dan rakyat belajar. Jadi kritik Bung Karno terhadap kekuasaan itu adalah pelajaran pedagogis buat rakyat tuh. Nah, kita nggak ada yang begituan sekarang di sini. Kritik itu ya antar pakar atau antar surveyor. Jadi bukan kritik yang bisa ditonton oleh rakyat sebagai pelajaran. Nah, itu fase ketika Indonesia tumbuh di dalam suasana intelektual yang kemudian berangsur-angsur berhenti karena Bung Karno akhirnya menjadikan dirinya sebagai satu-satunya penyambung lidah rakyat. Sehingga nggak ada lagi lidah lain yang boleh mengucapkan pikiran rakyat kecuali Bung Karno tuh. Itu periode yang kita sebut sebagai masa di mana pikiran diagungkan kemudian ditutup oleh Bung Karno yang justru adalah bagian dari upaya untuk menghasilkan pikiran. Lalu masuk pada Pak Harto. Pak Harto tentu berupaya dengan satu cara berpikir bahwa kalau ribut kita nggak bisa membangun. Nah karena itu dikekang pikiran oposisi mulai dari kampus. Dia butuh stabilitas total. Ya, jadi doktrinnya adalah stabilitas sehingga kampus dikendalikan segala macam tuh. Tetapi saya katakan tadi oposisi tetap berlangsung sebetulnya diam-diam. Nah bedanya pada zaman Soeharto kalau nggak menyentuh keluarganya nggak apa-apa soal kritik. Jadi kita intip juga semua orang kasih kritik kecuali kalau menyinggung Ibu Tin misalnya itu istana langsung naik pada kasus Taman Mini misalnya. Ya itu. Jadi ada juga yang mesti kita periksa bahwa bukan berarti kritiknya berhenti pada zaman Soeharto, tapi hanya kritik yang menghajar kekuasaan atau dengan kata lain oposisi yang langsung menyerang keluarga tuh. Nah berikutnya kemudian setelah reformasi kita anggap bahwa periode itu selesai, maka kita masuk di dalam sistem yang kita pilih sebagai demokrasi dengan standar kritik publik. Selama ada kritik publik maka demokrasi tumbuh. Oleh karena itu satu-satunya cara adalah bebaskan pers kan. Karena zaman Harto pers nggak bebas, harus pakai siup. Nah di situ peran dari Pak Habibie mengambil inisiatif untuk membebaskan pers. Nah periode itu yang kemudian kita anggap berlanjut terus sampai zaman SBY sebetulnya masih ada tuh kebebasan. Yang sekarang justru yang kita curigai bahwa ada semacam ketakutan atau kecemasan pemerintah kalau tidak ada pengendalian terhadap opini publik tuh. Walaupun dengan cara macam-macam dikatakan bahwa saudara Rocky Gerung masih bisa bicara. Oh iya, karena di belakang saya nggak ada massa Islam misalnya itu. Tapi kalau ada massa di belakangnya itu yang memberi kritik, kekuatan politik yang masif, lalu dia mulai dihalangi. Nah pengendalian itu yang boleh kita sebut sebagai upaya pemerintah sekarang untuk menghegemoni pikiran publik. Tetapi kalau semacam ini juga pemerintah nggak mungkin cegah gitu. Karena channel untuk mengucapkan kritik tidak lagi melalui mainstream media tuh. Bisa lolos lewat YouTube, muncul alternatif media yang lain. Jadi itu poinnya. Jadi pemerintah sebetulnya dengan sangat terpaksa harus menghentikan di dalam dirinya, dia berpikir bahwa susah juga ya mengendalikan kritik dalam era cyberspace. Kegelisahan saya yang utama itu, dan saya rasa kita sama di dalamnya, bahwa kritik yang berkelindan hari ini itu tidak muncul dari lembaga atau pihak yang memang harusnya melahirkan kritik itu. Iya itu. So seberapa gelisah seharusnya kita dengan situasi itu? Karena begini, kalau kemudian ternyata lembaga itu atau pihak itu tidak lagi menganggap ini beberapa problem yang memang adalah sebuah problem dan kemudian tidak disikapi dengan kritis, sebenarnya kita berjalan kemana, Rob? Kan kalau zaman Soeharto adalah target kritik dari semua pihak, terutama kampus, karena terlihat otoritarianismenya itu. Sekarang jejak otoritarianisme itu sangat sublim itu. Orang menganggap ada soft otoritarianisme dari istana presiden,
ada upaya secara tidak langsung untuk mengendalikan opini publik. Tapi Pak Jokowi tidak menampilkan diri sebagai orang yang di belakangnya ada militer yang kuat, sebagaimana Pak Harto tuh. Jadi orang juga menganggap bahwa ya mau dikritik habis-habisan juga beliau seolah-olah nggak merasa dikritik. Walaupun gestur kekuasaan menghendaki supaya dirinya itu jangan disinggung terus-menerus tuh. Tapi kalau saya baca nanti Jokowi juga datang dengan tema yang enteng. Jadi ada hal yang agak sublim sebetulnya untuk kita periksa. Apakah daya serap kritik itu dimengerti oleh kekuasaan tuh? Atau kekuasaan punya daya untuk menyerap kritik tuh? Itu soalnya tuh. Nah lain misalnya kalau ada sebut aja upaya untuk menantang opini publik. Pak Mahfud MD juga akhirnya kadang-kala ya dangkal-dangkal aja kan menanggapi opini publik. Itu yang menyebabkan orang frustrasi juga kasih kritik kan. Sehingga dianggap ya udahlah anything goes, biarkan aja berlanjut. Makanya itu meskipun Anda seorang kritikus yang sangat dengan determinasi yang luar biasa ya Rob, harus saya akui itu. Tetapi saya pengen tahu kesulitan apa yang Anda hadapi untuk muncul atau menghadirkan kritik dalam situasi seperti ini. Kita tidak bicara tentang peran pihak keamanan ya. Itu di luar dari area yang harus kita bicarakan. Tapi saya bicara tentang substansi. Apa kesulitan yang Anda hadapi dalam situasi seperti yang Anda jelaskan tadi untuk mengkritik pemerintah pada situasi seperti ini? Sebetulnya saya nggak ada kesulitan karena saya di belakang saya nggak ada kekuatan politik. Saya hanya lakukan kritik dengan menguji cara berpikir rezim itu. Tetapi ada yang tersinggung lalu melaporkan ke polisi. Mungkin masih ada 7 laporan yang ada di kepolisian. Tetapi polisi juga kesulitan untuk menentukan ini delik atau bukan. Karena yang saya ucapkan kan kritik kebijakan berdasarkan metodologi kan. Lain kalau saya mulai masuk kritik dengan basis ideologi yang berseberangan. Islam misalnya, komunis misalnya. Itu udah pasti persoalan jadi lain itu. Tapi karena saya lakukan kritik secara intelektual, seolah-olah dianggap bahwa itu berbahaya. Padahal kalau saya kritik secara konseptual, Jokowi juga nggak ngerti konsep-konsepnya kan. Tetapi lingkungan di sekitar dia itu merasa terganggu justru itu. Jadi itu bahayanya sebetulnya sehingga orang menduga bahwa loh yang tersinggung sebenarnya bukan presiden. Karena presiden selalu anggap ya ropopo atau aku nggak baca. Tetapi mereka yang sedang berupaya untuk mendekati presiden merasa terganggu karena saya ngomel sebetulnya. Ngomelin pikiran mereka yang tidak konsisten. Jadi sekali lagi ini soal kemampuan istana untuk memfilter mana kritik yang sebetulnya didasarkan pada metodologi, mana kritik yang sifatnya ideologis. Nah sekarang mulai terlihat bahwa kalau kritik ideologis pasti langsung ke Islam itu. Islam jadi target untuk dihentikan pikiran-pikiran kritisnya bukan karena dia kritis tapi bukan sekedar karena dia kritis tapi di belakangnya ada massa itu. Jadi pemerintah menganggap kalau dia individu ya mungkin nggak berbahaya tuh. Nah karena itu saya sampai sekarang nggak pernah ditangkap. Seberapa penting massa yang Anda sebutkan tadi? Massa di belakang kita itu dalam sebuah atau memunculkan kekuatan sebuah kritik itu. Agak tertarik saya dengan itu. Jadi pentingnya karena pelembagaan politik kita tidak mengandalkan kekuatan konseptual sehingga orang takut justru pada massa. Kalau konsep orang nggak takut. Itu menarik ini. Ajaibnya kan. Orang takut pada masanya, tidak pada substansinya. Bukan pada substansinya justru kan. Karena kita nggak dibiasakan untuk menghadirkan kritik secara substansial. Selalu dicurigai kalau Anda kritik berarti Anda punya kepentingan untuk mendongkel kekuasaan. Padahal sebetulnya orang kasih kritik itu hanya untuk memperlihatkan bahwa konsep kekuasaan itu banyak bolongnya, banyak logical fallacy-nya. Tapi kalau di belakangnya udah ada massa, itu udah walaupun kritiknya sederhana, pasti kekuasaan merasa bahwa terancam. Nah ini yang saya anggap bahwa kekuasaan nggak belajar bahwa demokrasi itu adalah tukar tambah konsep. Demokrasi itu adalah persaingan argumentasi berdasarkan konsep, bukan berdasarkan massa. Nah ini sekaligus menerangkan bahwa partai politik tidak berfungsi sebetulnya untuk mendidik bangsa ini dengan kemampuan konseptual. Saya sudah sering bertanya pada Anda soal partai politik berikut dengan peran-perannya yang dia tinggalkan. Tapi tidak apa-apa deh saya bertanya lagi kepada Anda. Hari ini dalam konteks yang sedang kita bicarakan, partai politik berada pada sisi mana? Partai politik itu nggak menganggap bahwa
konstituennya tidak memerlukan asupan konseptual. Itu cuma soal retorika menjelang pemilu itu. Jadi panggung itu disediakan justru untuk mengumpulkan massa, bukan untuk menghasilkan ide itu. Ini sebetulnya yang mesti kita koreksi itu. Supaya satu waktu nanti ngapain kampanye di lapangan terbuka itu. Kampanye aja di forum semacam ini nih, talk show semacam ini kan kampanye itu. Sehingga satu waktu misalnya ngapain juga ada debat presiden. Biarin aja presiden diwawancara secara mendalam, presiden penantangnya juga diwawancara, lalu udah biarkan publik nonton kan. Nanti kalau dibikin debat itu juga tradisi yang buruk bagi kita tuh. Gitu ya? Karena kita nggak fasih untuk menghubungkan problem dengan konsep. Padahal begitu debat, waktu yang sedikit itu mesti fasih mengerti konsep, ditambahkan retorika sedikit tuh. Nah, saya usulkan nanti kalau kepala daerah atau apa itu debatnya dihilangin. Wawancara semacam ini tapi dibuka sehingga orang bisa nonton isi kepalanya itu seberapa dalam itu atau seberapa dangkal. Itu problem. Nah, ini yang mesti disosialisasikan di partai politik supaya kandidatnya dari awal begitu dia mau masuk politik dia mesti siap dengan konsep-konsep perdebatan itu. Dia mesti siap dengan pelajaran logika dalam berdebat. Itu poinnya. Oh, banyak orang yang mengatakan Pilpres masih lama. Ya, tetapi ternyata itu sudah muncul di ruang-ruang publik hari ini. Orang sudah bicara tentang nama segala macam. Berandai-andai kita, meskipun tidak terlalu nyaman saya dengan berandai-andai, apalagi dalam membicarakan tentang kekuasaan yang berhubungan dengan nasib banyak orang. Ada banyak nama yang muncul, Rob. Jika saya ingin disiplin memahamimu sebagai seorang kritikus, menurutmu jangan menyebut nama lah barangkali. Tapi kalau Rocky mau mengeluarkan nama silakan juga. Seperti apa sih yang pemimpin yang kita butuhkan kelak agar kemudian tidak bias terhadap kritik, tidak alergi terhadap kritik, dan kemudian penguatan civil society kita menjadi semakin menguat lagi. Ada banyak nama yang akan muncul ke depan dan saya rasa nama-nama yang bagus untuk itu. Tapi aku pengen dengar dari kacamata Rocky seperti apa. Kan yang sekarang terjadi, mereka yang punya ambisi, sebut aja Ridwan Kamil, Erick Thohir, AHY, Anies, segala macam itu. Itu dia tidak datang dengan pikiran bahwa supaya saya bisa muncul, saya mesti hadiri talk show Akbar Faisal. Bilang aja saya minta diundang buat diuji karena saya bersiap untuk jadi presiden. Erick Thohir juga begitu. Akbar undang saya mau bertengkar dengan Rocky Gerung misalnya atau Ridwan Kamil segala macam. Kan itu fair kan? Supaya kelihatan bahwa ambisinya itu memang didasarkan dalam upaya untuk menguji dirinya. Yang terjadi dia nyewa surveyor. Nah, surveyor itu pasti ada relasi tukar tambah kan. Naikin sedikit dong elektabilitas gue itu. Margin of error kasih ke gue dong. Jangan kasih ke penantang gue itu. Jadi permainan itu bikin figurisasi itu jadi palsu itu. Saya ingin forum semacam ini diperluas, masuk kampus, minta diundang. Supaya dari awal orang tahu bahwa dia berambisi. Ambisi dia itu harus diuji. Diuji dengan cara apa? Ya dengan debat dengan kelompok yang mengerti persoalannya. Bukan nunggu debat KPU yang bahkan pakai kisi-kisi. Itu kan ada gunanya sebetulnya kan. Ya, tentu saja saya harus ketawa mendengarkan itu. Rock, Anda menyebutkan beberapa nama ya. Iya. Dan menurut saya yang mulai punya ambisi. Iya. Saya harus bertanya akal. Nama-nama ini adalah jawaban bagi kita untuk setidaknya untuk yang saya akan sampaikan tadi, penguatan civil society, menerima kritik apa adanya dan seterusnya. Itu semua nama-nama yang tidak fasih mendengarkan kritik itu. Oh, oke. Saya tahu banyak nama di luar itu tuh sebetulnya. Tetapi karena survei bilang cuma itu, lalu orang terima itu seperti sesuatu yang sudah disodorkan, dirancang oleh survei itu. Kan banyak rektor yang pikirannya bagus. Saya bertemu dengan dekan di Lampung itu yang otaknya bagus betul. Jadi coba kita uji misalnya tuh. Apa dalil yang ingin diucapkan oleh sebut aja Ridwan Kamil di dalam soal kewarganegaraan itu. Saya nggak dengar tuh, belum dengar. Yang ada adalah soal teknis, bangun ini, bangun itu. Tapi bagaimana menghangatkan kewarganegaraan? Ya balik pada Pancasila, iya, tapi itu normatif semua kan. Kan dia mesti kasih satu cara supaya orang mengerti bahwa dia sedang membangun kewarganegaraan itu kan. Itu soalnya. Ini saya cuma ambil Ridwan Kamil misalnya. Demikian juga siapa yang Jawa Tengah nih? Mas Ganjar. Ganjar juga. Itu sama aja. Saya nggak lihat bedanya konsep membangun bangsa itu di Ridwan Kamil, di Ganjar, dan di Anies Baswedan misalnya itu.
kita baru bisa lihat itu kalau diulas semacam ini nih. Kan semuanya bilang ya keadilan, iya tapi dia mesti diturunkan. Keadilan versi apa? Terus versi liberal, libertarian, versi tapi semuanya pakai istilah Pancasila. Ya, tapi jadi kan Anda diuji. ya, tapi kan Anda tidak bisa menghalangi masyarakat untuk mencintai dengan pola atau format yang mereka sepakati sejak dari awal. Ya karena itu saya bersedia diundang dalam format Akbar Faisal hari ini. Supaya orang lihat inilah contohnya itu. Jadi anggap aja saya punya ambisi gitu. Okay. Sekarang lagi diuji di dalam talk show semacam ini. Kan nanti ditonton kan. Jadi undang aja Ridwan Kamil di sini. Dan sugestikan pada beliau bahwa dia harus tampilkan sesuatu yang distintif dengan orang lain tuh. Jangan setiap kali ya kita Pancasila. Iya nggak usah ngomong tentang Pancasila deh. Karena semuanya udah sama tuh. Jadi yang beda apa gitu. Sila kelima itu isinya apa di dalam pikiran Ganjar dan dalam pikiran AHY atau siapa aja yang mau maju kan. Nah saya ingin jadi sparring partner di situ tuh. Supaya kita kuras sama-sama. Nah nanti bilang olah tapi jangan dengan Rocky Gerung. Lo enggak harus itu. Kecuali ada orang lain yang segila gue tuh kalau kasih kritik. Saya rasa ide-ide yang bagus, Rok ya. Yes itu. Setidaknya kita juga tidak membeli kucing dalam karung ya. Iya. Ini soal harapan soalnya. Sebuah Sebetulnya komunitas. kita nggak beli kucing dalam karung, kita beli kucing dalam karung bolong, sehingga kita udah tahu isinya. Oke, saya harus bertanya tentang pemerintahan yang sekarang. Oke. Yang saya sering tidak habis pikir pada Murok adalah Pak Jokowi itu lahir datang dari situasi yang saya kok agak yakin itu datang dari kalangan atau segmen atau masa lalu yang Anda inginkan. Emang. Keluarga miskin. Yes. Bukan militer. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Kan dulu kan Anda sangat militarisme itu Anda tolak dengan sangat luar biasa. Tidak punya kejahatan masa lalu. Bagi saya pribadi, sosok Jokowi, orang yang datang dari seluruh latar belakang, seluruh format yang ada di kepala tentang seorang yang paling logik untuk memimpin Indonesia. Tapi kok hari ini Anda ganas sekali? Keganasan ini di periode kedua. Periode pertama, karena kan periode pertama kita mesti pilih di Prabowo atau Jokowi. Okay. Saya diam-diam sebetulnya namanya tacit agreement itu mendorong agar supaya Jokowi yang jalan. Karena cuma ada dua itu. Karena dia dari sipil. Okay. Karena kita mau bikin percobaan bahwa yang jelata juga, yang nggak dikenal itu bisa naik ke Ya, parlemen. dan itu ada pada diri Pak Jokowi kan Ya. gitu ya. Oke. Nah, pada waktu itu kita izinkan, kan teman-teman saya banyak masuk istana kan, dari civil society, dari LSM segala macam. Tapi kita bilang pada dia, Anda masuk istana untuk menghasilkan demokrasi itu. Oke. Jadi Anda harus berani bertatapan dengan faksi lain yang berupaya untuk membawa Jokowi ke dalam sphere of influence dari militer maupun oligarki itu. Tapi nggak terjadi tuh. Jadi artinya Jokowi tidak didampingi oleh mereka yang paham bahwa Jokowi harus diselamatkan dari godaan kapital dan godaan otoritarianisme. Oke. Lain kalau kita nggak utus mereka masuk ke dalam kekuasaan. Termasuk Teten Mas Duki, macam-macam yang ada di situ kan. Iya. Loh, ternyata sampai di dalam dia takut bertatapan dengan petinggi-petinggi militer yang juga punya kepentingan dengan kekuasaan Jokowi. Takut bertengkar dengan oligarki yang sebetulnya juga ingin menguasai sistem perekonomian Indonesia. Jadi saya jengkelnya di situ tuh. Kalau Jokowi saya tahu bahwa dia punya kelemahan banyak hal dalam merumuskan konsep. Nah sekarang kita bandingkan bahwa seluruh yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita itu, saya baca Nawacita itu berkali-kali itu nggak ada tuh yang dihasilkan tuh. Satu pun ide tentang kesetaraan ekonomi nggak dihasilkan. Ide tentang lingkungan nggak dihasilkan. Hak asasi manusia. Jadi beban itu yang saya anggap bahwa oke, kalau itu dia gagal gitu. Nah saya menganggap gagal setelah saya mengevaluasi, bukan karena saya benci Jokowi. Saya lebih benci mereka yang di sekitar Jokowi daripada Jokowi. Oh gitu. Karena mereka mengasuh Jokowi dalam upaya untuk menempel, bukan untuk mendidik. Presiden tetap harus dididik. Karena kita tahu bahwa kita lagi bikin percobaan baru. Menghasilkan seorang calon yang masuk dari bawah secara berkarya dalam partai politik dan jadi presiden tuh. Nah apalagi terakhir bahwa oposisi dihalangi. Tapi bisa dibilang ya iya, tapi mental kekuasaan itu menghalangi oposisi terbaca dalam semua peristiwa politik. Terakhir, Rod. Saya membaca, menganalisis
kajian-kajian dari teman-teman, Ya. baik secara kelembagaan maupun secara personal, juga dari seorang Rocky, pada 6 bulan 1 tahun terakhir ini. Yes. Saya lihat hampir mengemuka bersepakat bahwa problem terbesar kita hari ini adalah oligarki. Ya. Baik itu oligarki kekuasaan maupun Yes. oligarki ekonomi. Dengan nama-nama yang akan muncul dan sudah muncul untuk 2024. Menurut Anda, seberapa besar ancaman oligarki itu tetap membayangi kita? Apakah kita bisa mengatakan nama-nama ini mungkin bisa menghilangkan keraguan kita tentang mereka menyangkut dengan perilaku oligarki, atau kita tetap harus khawatir dengan itu? Oligarki juga memantau nama-nama ini. Oke. Dan oligarki akan invest ke dalam nama yang surveinya paling tinggi, atau bahkan oligarki memilih nama lalu menyewa surveyor gitu. Kan itu yang mesti kita curigai itu. Kenapa? Karena modal itu dia perlu konsolidasi supaya 2024 sistemnya masih memihak pada dia tuh. Oke. Bayangkan misalnya kalau tiba-tiba yang menang adalah PKS, itu pasti oligarkinya kocar-kacir karena PKS akan batalkan semua kontrak, akan ubah arah kebijakan segala macam. Nah, karena itu nama-nama ini yang lagi muncul sebetulnya juga minta untuk diasuh oleh oligarki. Anda yakin PKS bebas dari oligarki? Bukan oligarkinya, tapi PKS mengerti oligarki ini menghalangi perubahan sistem ekonomi itu. Karena yang final pada PKS adalah sistem ekonomi itu. Sistem ekonomi, ya. Ideologinya di situ tuh. Jadi kalau tentu PKS butuh dana segala macam, tapi dia punya focal point yaitu ideologi itu. Nah, yang lainnya kan nggak punya ideologi kan, calon-calon ini kan. Karena dari awal terlihat pragmatisme itu, ingin menonjolkan di PKS sampai sekarang nggak nyebut nama itu. Karena Tapi dia tahu beberapa nama-nama itu juga punya basis basis politik, basis parpol yang relatifnya juga disiplin pada beberapa yang mereka yakini. saya nggak lihat tuh kedisiplinan pada ideologi. Karena kebanyakan partai kita ini pragmatis aja tuh. Oke. Jadi kalau ditanya apa ideologi, ya Pancasila. Oh iya, itu gampang aja kan. Oke. Tapi menentukan misalnya bagaimana pembagian pajak nanti ke depan itu. Siapa yang harus diunggulkan di dalam mengelola lahan rakyat misalnya. Bagian itu nggak diucapkan, takut untuk diucapkan. Karena tokoh-tokoh ini masih mau deal dengan oligarki. Karena mereka tahu di ujung pasti oligarki akan membatalkan dia tuh kalau dia nggak deal. PKS nggak punya beban itu tuh. Nah, sekarang saya lihat PKS membuka diri, bahkan menyatakan partai terbuka sehingga mau merekrut orang yang bahkan non muslim tuh. Tapi sekali lagi problem kita sebetulnya adalah memantau oligarki ini, seberapa jauh dia ingin mengendalikan investasi yang udah dia ijonkan pada rezim itu. Nah, karena itu dia ingin 2024 ya mesti ada dalam sfirnya dia tuh. Nah, kalaupun bukan Jokowi, tetap dia ingin agar supaya investasi kapitalnya tidak diganggu oleh ideologi yang anti sistem pasar bebas misalnya, sistem ya sebut aja korupsi dalam korporasi itu. Jadi di 2024 dua hal harus diperhatikan, bukan sekedar tokoh yang akan muncul, tapi value-nya apa itu. Oke. Jadi nilai dia untuk menghasilkan kontras apa. Nah, publik mau dengar itu. Nah, itu hanya bisa dibongkar di dalam percakapan yang intensif semacam ini, bukan dalam kampanye di atas panggung dangdut. Itu bedanya. Ya, Rok. Ada banyak catatan-catatan dari Rocky tadi yang perlu kita perdebatkan lebih jauh. Baik di tempat ini maupun di tempat yang lain. Ada beberapa bagian tadi yang saya tidak sepakati dengan Rocky. Tapi saya terima apa adanya. Siapa tahu itu ternyata bisa membuat saya berpikir lebih jauh lagi. Dan seharusnya seperti itulah kita sebagai seorang anak bangsa melihat masa depan bangsa kita. Sekali lagi saya ingatkan pada teman-teman sekalian bahwa ini adalah episode kedua dari kesepakatan saya dengan Rocky untuk pembelajaran politik, pembelajaran sosial, pembelajaran kritik. Kami akan melakukan hal seperti ini seterusnya, entah di mana. Mungkin kali ini di tempat saya, mungkin besoknya di tempat Rocky, dan kita akan membicarakan hal yang lain. Rok, terima kasih. Ya, saya selalu senang karena saya nggak anggap Akbar Faisal menginterview saya. Akbar Faisal adalah teman berpikir, bahkan lawan berpikir. Itu lebih penting daripada jadi interviewer. Okay. Yes, sadar. Para sahabat, para penonton Akbar Faisal Unsensor, terima kasih telah memberikan waktu untuk menonton tayangan ini. Kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya. Akbar Faisal dan Rocky Gerung dalam sebuah diskusi. Apapun itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.